wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul Emite Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin. Hari ini Anandaku semua masih semangat kan untuk belajarnya? Karena hari ini kita akan belajar kembali tematik tema 7 subtema 1 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini yang pertama adalah pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain: yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong. Meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Dan yang kedua, contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk, seperti contoh gambar yang ada di samping. Jadi balonnya bisa diubah-ubah bentuknya sehingga benda tersebut berubah bentuknya. Lalu yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang macam-macam gaya. Gaya yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Selanjutnya yang kedua ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lain yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya yaitu paku yang ditekan pada magnet akan tertarik magnet. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau, menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan.
Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang timbul oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah yang pertama, ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, dan ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Selanjutnya, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya, membentuk menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Yang kedua, melipat baju. Manfaatnya, membuat baju menjadi lebih rapih. Yang ketiga, membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Yang keempat, memotong kue. Manfaatnya membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Yang kelima, kegiatan mendorong meja. Manfaatnya memindahkan posisi meja. Yang keenam, menggendong tas. Manfaatnya membawa tas dengan mudah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kegiatannya mengayuh sepeda. Manfaatnya menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada tugas, tuliskan contoh kegiatan selain yang sudah dijelaskan yang tadi di video yang memanfaatkan gaya pada tabel berikut. Gaya otot, jenis kegiatannya apa? Gaya gravitasi sampai gaya gesek. Tuliskan jenis-jenis contoh kegiatannya. Boleh minimal satu boleh, tapi harus beda dari yang sudah dijelaskan di video tadi. Dikerjakan di buku tulis seperti biasa, nanti linknya akan dikirim di grup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.